Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Halo teman-teman CCR, nggak tahu ini udah live belum ini ya? Sudah ya? Ntar, saya cek dulu ya. Ini nggak biasanya sih aku bisa seperti ini, live bisa seperti ini. Ntar kita cek dulu. Oke, sudah ada ya, sudah ada ini ya. Halo teman-teman semua, saya sapa dulu teman-teman. Karena ini nggak biasa, saya pakai salah satu chatting ini ya, kita coba chat ya. Oke, trying to play. Oke. Halo teman-teman, jelas ya? Bentar, aku cek dulu ini. Oke. Nah, kalau kita lihat sini, ada siapa aja di situ? Bentar, ada siapa aja di situ ya? Hadir, halo, ada Robi, ada Abdurrahman, ada Farhan, ya, ada Hindra, ada Ade, Guntur, jelas, Ikhlas, jelas ya. Oke, semuanya jelas ya teman-teman. Oke, sukses selalu bagi Anda semuanya. Hari ini kita live ini dari versi ini mencoba satu mainan baru ya. Oke, yang lain jelas ya ini ya. Ada Ikhlas hadir ya. Oke. Ada Varian Suraji. Oke. Kemudian ada Irlan. Halo Irlan, apa kabar? Ada Hendy. Suaranya telat suhu. Oke, jadi mungkin kalau suaranya telat itu dari lainnya Anda. Ada David Hartono. Halo David Hartono, apa kabar semuanya? Ya. Oke, sekarang kita akan belajar banyak tentang saya taruh dulu ya, bentar. Cas ini. Oke, nah kelihatannya di sini aja. Di sini, oke. Sebentar. Bingung. Oke, while trying video. Oke, teman-teman, kita lanjut aja. Jadi sambil kita share di sini. Ini kok nggak bisa ya punya saya ya. Bentar. Oke, ini udah jelas. Halo Bu Beni, halo ada Hendri, ada Irsan, ada Irlan, kemudian siapa aja ya? Oke, ada Iska, ada Andi Chen. Halo Andi, Medan apa kabar? Ada Joyanti, ada Guntur, walaupun ini banget. Ada Melis, malam, mantap suhu, keren banget. Ari Purwati hadir. Oke, ya teman-teman semua, selamat malam. Ini pertama kali saya nge-live dengan kondisi seperti ini. Ini studio ya, ini di studio. Beberapa bulan ini saya belajar banyak tentang internet marketer dan ya salah satu ekspansi ya. Jadi kan sekarang ini kan zamannya teknologi dan kemarin saya mencoba ini ngoprek sendiri gimana ya caranya kita bisa nge-live lewat kamera ini. Dan akhirnya yang terjadi ya seperti ini. Oke. Nah, hari ini saya akan sharing dikit. Yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Roy Sakti. Saya dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit dan juga penulis buku bestseller Credit Card Revolution. Dan kali ini kita akan belajar, jadi gini, ini harusnya adalah materi pra-workshop. Jadi kemarin, sebenarnya bukan kemarin ya, 2 tahun yang lalu itu saya udah mau membuat satu buah kelas berjudul CCR Business Mastery. Karena di Business Mastery itu saya mengajarkan murni tentang bagaimana dari kartu kredit itu ke bisnis seperti apa. Karena saya sudah ngajar dari tahun 2010 ya, udah 6 tahun ngajar. Kalau di teman-teman Credit Card Revolution pasti udah mengenal saya. Dan kadang-kadang kita itu dalam waktu sehari untuk belajar di Credit Card Revolution itu waktu kita itu bisa dibilang
80% tuh habis hanya untuk apply kartu kredit. Dan kadang-kadang Anda datang ke tempat saya itu tujuannya apply. Kita nggak berbicara bisnis, kita nggak berbicara apa-apa. Nah, untuk bisnis seperti apa, jadi saya akan sharing dulu. Ada beberapa bisnis yang semua saya mulai dengan modal kartu kredit. Tapi truly kalau Anda tanya passion saya apa, passion saya ngajar. Saya bisnis itu just hobi, tapi dari situ saya mempraktekkan ilmu yang saya pelajarin, saya praktekkan, jadi saya ajarkan. Passion saya aslinya ngajar, ya. Nah, saya ada beberapa bisnis, saya punya ada pabrik makanan hewan, dan kemudian saya juga ada homestay, dan kemudian saya juga ada restoran, saya juga ada cafe, dan kemudian saya juga ada lembaga keuangan, ya, plus, nah, dan itu adalah bisnis saya, ya. Sekarang kita cek dulu bisnis saya, oke? Ini beberapa yang saya ambil videonya itu tadi, check out. Jam 5 di BPKOM, tanggal 21 Juni. Ini udah persiapan untuk buka. You know what? Jam 5 di BPKOM, tanggal 21 Juni. Ini udah persiapan untuk buka. You know what? Jam 5 di BPKOM, tanggal 20. Hai teman-teman, ini kita sekarang angkat sini. Ya, itu tadi beberapa dari bisnis saya, ya. Jadi beberapa dari bisnis saya kebetulan di bawah itu ada live, ya. Bentar, ini punya saya kok nggak bisa connect lagi ya. Bentar. Oke, saya refresh dulu aja deh. Oke, nah, jadi kenapa saya bikin namanya CCR Business Mastery? Karena ya seperti yang kita ketahui, kalau ada sudah alumni CCR ya, kadang waktu kita itu habis hanya untuk maju apply kartu kredit. Dan saya yakin Anda juga untuk apply maju kartu kredit itu pasti auranya, energinya tersitu. Jadi mau ngajarin bagaimana berbisnis apa segala lewat. Yang ada cuma apply kartu, bisa dapat ratusan juta, bahkan miliar, itu kenyataan. Seperti itu. Ya, nah. Pelajarin bagaimana sih caranya kita berbisnis dengan internet marketing. Saya mengcombine ilmu-ilmu, saya belajar banyak sih dari si Denny Santoso, Albert Leonardo, ada juga dari beberapa. Akhirnya saya memberanikan saya untuk mulai mengambil beberapa course tentang dunia internet marketing ini dan di Amerika ya terutama. Dan akhirnya saya mengcombine, kemudian setelah saya mengcombine, saya menemukan ini. Akhirnya saya menemukan satu formula yang bagus sekali yang diterapkan antara offline dan online itu kita akan connect. Bagaimana caranya? Karena kebanyakan dari kita itu susahnya adalah apa? Kebanyakan dari kita itu apa ya? Jarang untuk malesnya yang luar biasa. Malesnya yang luar biasa. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman. Bentar. Bisa nggak bisa upload? Coba di sini bisa upload. Oke. Saya akan sapa dulu teman-teman, ada siapa aja di situ. Ada Rini, halo Rini, ada Irwin, jadi di Zoom ntar hilang suaranya. Ya. Suara hilang ya? Oke, berarti kalau di Zoom suaranya hilang ya ini ya? Oke.
Siap Dan. Oke, sip. Gak ada suara bisu. Suaranya hilang. Ya. Jadi ini salah satu cara mood. Oke. Sekarang udah jelas ya teman-teman? Udah jelas ya teman-teman ya? Oke, siap. Nah, jadi inilah sekarang kita akan berbicara tentang modul praseminar. Jadi bagaimana saya membuat satu kelas. Kelas itu akan kita adakannya di mana ya? Kelas itu akan diadakan di sini, di Malang ini. Jadi kelas Business Mastery akan diadakan di Malang ini. Ya. Jadi Business Mastery itu akan diadakan di Malang. Jadi untuk alumni Credit Revolution. Jadi siapa yang boleh ikut di kelas Business Mastery? Itu sebenarnya saya membuat kelas ini khusus untuk alumni Credit Card Revolution. Jadi bagi Anda alumni Credit Card Revolution yang sudah Credit Card Revolution dan kemudian sudah Anda mendapatkan kartu kredit, maka Anda sudah punya kartu kreditnya dan siap untuk berbisnis, maka ini adalah kelas yang khusus untuk Anda. Karena apa? Di kelas ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya dari kartu kredit itu ke bisnis, itu bisa combine jadi satu. Seperti apa? Ya. Nah, jadi acaranya tanggal 24, 25, 26, lumayan sih sudah ada 20 orang yang mendaftar dan itu tapi kalau yang non alumni jangan ya. Non alumni saya tidak menerima untuk non alumni. Saya sementara alumni dulu. Oke? Nah, cuman begini, karena kebanyakan dari kita ini kebanyakan gaptek atau nggak ngerti apa, akhirnya saya membuat modul nomor 1. Jadi bab 1 saya jelaskan di sini supaya Anda tahu gambaran apa itu nanti yang kita pelajarin. Dan kemudian nanti Anda akan tahu juga minimal ketika tanggal 24 Anda sudah hadir di Malang, Anda sudah punya goal, Anda sudah punya tujuan, Anda sudah punya mau mengembangkan bisnis Anda ataupun Anda mau membuat satu bisnis yang baru. Karena saya yakin yang hadir di sini sebagian dari Anda itu masih mungkin ada yang belum punya bisnis, ada yang bingung kalau katanya si Koedi itu bingung menentukan jenis kelamin seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu, maka kita akan hari ini kita akan tentukan Anda mau mengarah kemana, caranya seperti apa. Nah, kita akan pelajarin di bab 1 hari ini. Jadi nanti ketika kita join di Malang, nanti kita akan share. Kalau bagi yang non alumni CCR, mohon maaf ya. Ini kelas untuk yang sudah alumni CCR hanya untuk Business Mastery aja. Tapi bagi Anda, teman-teman, kalau yang mau join di Credit Card Revolution, saya di Credit Card Revolution itu ada besok itu di Bali. Jadi saya besok di Bali, ya. Besok itu di Bali, ya. Besok itu di Bali dan kemudian lusa itu di Surabaya, ya. Jadi Bali sama Surabaya. Jadi bagi Anda, teman-teman yang belum join di Credit Card Revolution, silakan Anda join di Credit Card Revolution. Di situ ada nomor teleponnya ya. Silakan SMS saja, nanti akan di follow up oleh tim kita sama si Angel. Ya. Jadi kalau saya setrika dikit ya. Kalau di Credit Card Revolution kita akan belajar bagaimana caranya mendapatkan kartu kredit sampai ratusan juta. Kita juga akan belajar bagaimana mengelola bisnisnya. Nah, cuman biasanya kalau di Credit Card Revolution kebanyakan dari kita 80% waktu kita habis hanya untuk mempelajarin bagaimana caranya membobol bank. Betul ya? Nah, dan kalau Anda bergabung di Credit Card Revolution, yang menarik adalah apa? Di akhir sesi saya akan memberikan konsultasi one by one. Jadi Anda akan mendapatkan konsultasi one by one, di mana Anda di situ bisa datang membawa semua masalah Anda, tinggal Anda nanti kita akan carikan jalan terbaik seperti apa. Nah, asik kan ya? Banyak sekali teman-teman yang sudah terbantu karena apa? Kayak kemarin ya di Jakarta baru kemarin ya. Banyak sekali mereka itu tidak tahu cara ngatur kartu kredit. Jadi harusnya kalau kita tahu cara ngaturnya itu udah lancar. Cuman karena nggak tahu caranya amburadul manajemen waktunya, akhirnya kacau balau. Dan beruntung mereka sudah bertemu dengan kita dan akhirnya kita bisa memberikan satu jalan yang bagus seperti apa. Oke. Nah, saya sapa lagi ya, bentar. Ini agak bingung kalau begini-gini. Karena ini layarnya di sini. Nah, bingung nih. Oke. Suaranya nggak begitu jelas, halo. Ya, ini ya. Nah, oke, hadir. Medan hadir. Abdurrahman Maksum. Ada Hari Hartawan, jelas suaranya. Nati Alidesi. Halo, apa kabar ya, teman-teman? Ya, jadi untuk acara Credit Card Revolution itu hari besok ya. Besok tanggal 22 Juni di Bali dan lusa di Surabaya. Jadi bagi Anda yang belum, silakan join.
Nah, nanti bagi Anda kalau yang sudah join, ya, kalau yang sudah join, Anda tinggal cek aja. Anda bisa kontak telepon ini, silakan di save, ya. Kemudian mau tanya-tanya, silakan Anda bisa bertanya-tanya tentang materi saya Critical Revolution. Tapi hari ini saya tidak bahas ini. Yang saya bahas adalah materi CCR Business Mastery. Itu lanjutan dari buku Credit Card Revolution. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke sini. Oke. Sekarang kita mulai, ya. Nah, di CCR Business Mastery ini adalah kelas perdana. Oke. Sekarang saya coba split screen dulu ya. Gimana caranya? Oke, siap. Yes. Ya, jadi di CCR Business Mastery kita akan belajar banyak tentang bagaimana memulai step dari kartu kredit itu dengan ide bagaimana dan mengkombinasinya untuk bisnis yang seperti ini. Ya. Nah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar modul 1. Tapi sebelumnya saya akan share dulu pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu. Kalau tadi Anda lihat ada kafe saya, ada restoran, passion saya memang saya lebih suka di bisnis kuliner. Kenapa? Size, ya kelihatan lah. Size-nya kelihatan. Super tambun ya kan, super gendut. Size-nya kelihatan, berarti orang suka makan kan. Jangan sampai orang suka makan nggak bisa bikin resto, malu-maluin ya. Nah, tapi yang Anda lihat itu adalah hasil. Yang mungkin tidak Anda lihat adalah proses. Dimana ketika saya sudah membuat kafe Cisburi ataupun di Bebek, itu Bebek Gong ya lumayan, itu melalui berbagai macam kegagalan. Dulu kuliner saya pertama kali saya bikin soto, ingat banget tuh, saya bikin soto Makda namanya, dan kemudian bertahan hanya sekitar 6 bulan dan kemudian tutup ya. Setelah itu saya mencoba Bebek itu Bebek Gong itu awalnya mulai udah oke, kemudian ada masalah, tutup lagi. Kemudian saya berekspansi, saya membuat cabang kedua dengan teman saya si Arli, bangkrut juga, dan kemudian ketika bangkrut bingung ya, diapain ya, kenapa ya ini ya, saya bikin kafe, kafe itu namanya Ngipok Cafe. Ternyata umurnya juga cuma 3 bulan juga ya, 3 bulan bangkrut juga, akhirnya saya membuat restoran seafood, The Gong Seafood. The Gong Seafood itu bertahan berapa ya, 4 bulan lah. Nah, dan itu dari berbagai macam kegagalan itulah akhirnya saya mulai merangkum apa ya, ketika gagal saya mempelajarin apa yang gagal, kenapa ini. Nah, dan kemudian dari situ kesalahan-kesalahan yang saya kumpulkan itu akhirnya saya membuat akhirnya saya bisa membuat bisnis kuliner yang sekarang lancar, udah sekitar hampir 5 tahun ya, 5 tahun lebih kita lancar. Di samping saya juga ada pabrik makanan dan obat-obatan burung. Tapi kalau itu sih nggak perlu dibahas ini, karena mungkin bagi Anda jarang yang suka burung ya, mungkin ibu-ibu aja ya. Oke, kita coba dulu, kita cek dulu teman-teman. Ini harus dicek ini harus dicek beberapa kali, karena kalau nggak gitu nggak kelihatan jelas. Oke, tulisannya keren. Indra, ada Resa, halo Resa, apa kabar? Ada Ongko Wijoyo, ada Jul Nawawi, halo Jul, apa kabar semuanya teman-teman? Ya, agak kagok ya, karena biasanya kita ini kan live-nya kan lewat handphone langsung ya. Tapi ini kita lewat ini kita bingung ya, agak kagok, biasalah. Oke. Nah, sekarang kita memulai di modul pertama ya, adalah bagaimana memilih bisnis yang tepat bagi Anda. Nah, saya ingin tahu bagi Anda teman-teman, mungkin Anda hari ini mungkin lagi bingung nih, mungkin jadi karyawan, mau bisnis apa ya yang cocok sama kita, atau mungkin Anda udah mencoba berbagai macam bisnis kemudian buka tutup, nggak jelas seperti itu. Nah, dari situ kita akan sharing. Jadi apa sih? Nah, nanti kita akan belajar. Jadi kita akan belajar banyak bagaimana step by step memilih bisnis. Tapi yang terpenting adalah apa? Kita akan belajar di modul pertama. Oke, sebentar. Nah, oke. Jadi selama pengalaman saya mengcoaching ratusan alumni CCR, bahkan ribuan teman-teman, saya melihat banyak sekali beberapa kesalahan dalam berbisnis itu seperti apa. Salah satunya adalah ini. Nah, kesalahan memilih bisnis adalah nomor 1. Ini yang paling banyak terjadi. Sekedar mencari uang. Nah, sekedar mencari uang. Anda ngalamin seperti itu nggak? Coba cek. Anda ngalamin seperti itu nggak? Hanya sekedar mencari uang. Nah, oke, coba kita berinteraksi. Gimana cara interaksi ya? Seperti ini. Oke.
hadir ya, mencari uang. Nah, ini oke nih. Halo, ada Jumawawi, ada Willy Stephen. Halo Willy Stephen, apa kabar? Akhirnya ini ya. Sikri watching with you, Rifki, saya. Hanya sekedar mencari uang. Banyak sekali saya melihat teman-teman itu hanya sekedar mencari uang. Jadi bisnis yang penting ada duitnya baru dijalankan. Sebentar, ini agak kaget karena saya pakainya ini ya. Nah, dan kemudian kalau Anda seperti ini ya, ini biasanya itu. Biasanya Anda itu namanya golongan ababilpreneur ya. Golongannya ababilpreneur karena di ababilpreneur itu ya seperti itu. Nah, Frankie, ada Frankie. Halo, bisnis bukannya mau nyari uang suhu. Nah, ini yang salah. Jadi kadang-kadang kita akan belajar ada beberapa niat awal Anda itu yang susah. Kalau Anda mau cuma sekedar mencari uang, ya maka Anda akan menjadi budak uang. Artinya apa? Ketika bisnis itu tidak menghasilkan uang, Anda nggak lakukan. Banyak kejadian seperti itu. Ketika menghasilkan uang, semua orang tiba-tiba masuk ke sana, jebret. Ya kan? Kemudian begitu nggak ada uang, keluar semua. Dan ketika nggak ada uang, keluar semua, akhirnya yang tetap bertahan, dia akan mendapatkan kembali penghasilannya. Nah ini, kalau cuma sekedar duit ya, kadang-kadang gitu loh. Kita selalu mengajar hasil. Anda gini, simpelnya adalah satu ya. Contoh paling gampang ya, kan ketika orang bekerja, simpel aja. Anda ke tukang potong, ya, ke tukang potong rambut itu ya, yang dia ini bisnisnya hanya sekedar cari uang. Atau ke tukang potong yang orang itu dia ada passion dipotong itu. Motong rambut dia ada passionnya. Ada gairahnya. Nah, kira-kira mana yang Anda pilih? Gitu aja. Sekarang kita kembali Anda jadi seorang konsumen. Nah, Anda mau seorang jadi yang tukang potong, ya. Anda mau yang sekedar cari uang atau yang ada passionnya, pasti beda. Banyak orang sekedar begitu. Saya melihat zaman dulu ya, ketika zaman EU yang pertama ya, banyak sekali franchise abal-abal. Cuma sekedar cari uang, ya udah franchise. Saya melihat bisnis itu nggak ada soul-nya, nggak ada, cuma sekedar gitu aja. Dan akhirnya dalam berjalan waktu hancur semua, habis semua, karena nggak ada soul-nya di situ. Nah itu penyebab masalah. Nah, pertama saya dulu ikut-ikutan, tapi perlahan-lahan dapat partner untuk menjalankan bisnis secara style yang cocok dengan saya, baru akhirnya bisa jalan karena sesuai passion saya. Hadir. Oke, ada Ongko. Halo Ongko. Ya. Nah, kemudian berikutnya masalah adalah ikut-ikutan. Zamannya MMM semua. Nah, kemudian dream from cot semua, ya. Kemudian Germany kemarin tuh kan, bunga Germany, gelombang cinta semua. Ake semua. Nah, ini golongan ababilpreneur, ya. Kemudian sekarang Bitcoin semua. Nah, Anda hidup kayak begitu ya, heran. Itu namanya menyia-nyiakan hidup. Karena apa? Saya mempunyai satu motto yang pasti adalah apa? Jangan pernah, ingat ya, jangan pernah hidup di dalam mimpinya orang lain. Hiduplah di mimpi Anda sendiri. Bentar, harus WhatsApp ini. Oke. Tes, kalau saya close up gini sekarang masih jalan nggak? Bisa nggak? Suaranya udah bisa nggak, teman-teman? Tes, 1, 2, 3, masih bisa ya? Oke, jadi gini, jangan pernah hidup di dalam mimpinya orang. Karena kalau Anda hidup di dalam mimpinya orang lain, maka begitu orang lain tercapai mimpinya, Anda akan ditinggalkan. Yang lebih parah lagi, Anda akan dicampakkan. Nah, salam kenal. Oke, dari Makassar ada Ismail Amir, ada Wiwit. Halo Wiwit, Kediri, apa kabar? Wiwit Bawono, Ongko, oke ya. Jadi kalau ada istilahnya Anda hidup mimpi orang lain, begitu orang lain itu sampai mimpinya, Anda akan dicampakkan. Bikinlah mimpi Anda sendiri. It's your life, it's your own life. Anda yang bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Hanya Anda yang bisa merubah masa depan Anda. Bukan saya, bukan siapapun, bukan mentor-mentor yang lain, tapi Anda sendiri. Hanya Anda, ingat itu ya. Hanya Anda yang bisa merubah. Artinya apa? Saya melihat banyak sekali teman-teman yang di money game itu kan grafisnya kan begini ya. Grafisnya itu naik, turun seperti itu ya kan. Anda kalau begitu capek lah. Anda bangun merek orang ya kan, begitu top, kemudian ganti produk, mulai lagi dari awal, bangun lagi top. Hidup kita terbatas, bro. Hidup kita sangat-sangat terbatas. Artinya apa? Anda produktif bisanya sampai kapan sih? Seminggu, 2 minggu.
20 tahun lah, 20 tahun, 30 tahun lah. Nah, bisa bisa lancar. Oke, mantap. Udah ngerti ya kan? Paling 10-20 tahun. Kita bisa 10-20 tahun. Artinya apa? Anda mau bangun seperti apa? Nah, oke. Sekarang, next berikutnya adalah ini. Oke. Nomor ketiga adalah apa? Karena passion. Nah ini menarik sekali. Karena passion. Loh Pak, tadi katanya yang ikut-ikutan kesalahan. Tapi sekarang ini yang sudah ada passionnya, tapi kok salah juga. Nah, ini udah ada passionnya, kok salah juga. Jadi contoh, ya banyak sekali contoh begini loh. Anda punya passion motong, kemudian buka salon. Itu kan skill yang berbeda. Anda punya passion istilahnya fitness, kemudian Anda bikin gym, itu passion berbeda. Dan banyak orang terlalu cinta pada bisnisnya, bahkan tidak menghasilkan pun tetap dijalankan. Ini juga salah. Banyak sekali seperti itu. Contoh simpel ya, saya punya bisnis namanya cutting sticker ya. Saya punya bisnis pabrik stiker ya. Itu passion saya karena saya dulu suka desain, saya suka gunting-gunting stiker apa segala. Itu passion. Passion saya. Wah, dengan begini enak ya. Nah, ini untungnya banyak. Waktu itu untungnya banyak. Nah, tapi ketika saya jalanin, saya mengeluarkan kreativitas saya untuk membuat sebuah stiker, itu cuma dihargain 2.000, 3.000. Saya pikir-pikir, kalau saya senang dengan passion saya, tapi kalau passion saya hanya bayarin cuma 2.000, 3.000, capek. Mikirnya sama duitnya nggak sumbut. Akhirnya apa? Ya makanya dari situlah, passion jangan sampai passion itu membutakan Anda. Tetap, antara money and passion itu harus balance. Tidak bisa salah satu mentimpang. Kalau Anda terlalu materialistis, ya Anda akan terlalu materialistis. Ya maka Anda tidak akan, tapi kalau terlalu passion, Anda akan keras kepala, idealis. Banyak teman-teman berbisnis idealis. Contoh begini, teman-teman. Nah, telat nih, hadir. Ya, Yovan, halo Yovan, apa kabar? Ada Frankie, kalau halo Frank. Oke, ada Chandra, halo ya. Jadi contoh begini loh. Baik teman-teman, ada siapa itu ya, beberapa itu Robi. Orangnya vegetarian, vegan ya kan. Passion saya ingin membuat restoran yang vegan. Nah, oke. Nah, tapi kan pasarnya siapa? Sama orang-orang vegan. Nah, orang-orang yang vegetarian itu di daerah Anda ya. Orang-orang yang vegetarian itu banyak nggak? Banyak nggak? Pernah dihitung nggak? Orang-orang di situ tuh cukup apa enggak? Atau cuma kesenangan Anda aja? Nah, akhirnya ketika Anda membuka restoran vegetarian, tapi di daerah sana tidak ada yang vegetarian, tapi hanya passion Anda adalah dunia vegetarian, itu seperti kayak nawarin steak pada orang yang vegan. Nah, dan itu useless, ya kan? Nggak ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, ngapain dibikin? Gitu. Ngapain dibikin? Anda mau jadi kayak Van Gogh. Tahu Van Gogh? Ya, pelukis yang lukisannya itu sangat mahal sekali. Tapi setelah dia mati, ya berarti Anda tidak merasakan hasil karya Anda, orang lain turunan Anda atau mungkin kolektor yang merasakan hasil karya Anda karena terlalu idealis. Tapi jadilah seorang Pablo Picasso. Pablo Picasso adalah apa? Lukisannya jelek banget, tapi dia tahu bagaimana menghargai lukisannya. Dia antara passion dan materi itu combine, ya, passion dan materi combine, dan itulah is the best. Nah, oke. Bentar. Oke, ada Bong Cingpo, ada Adam Prawoto. Halo, Bong Cingpo, ada Adam. Oke. Ada Chandra Hasbula, ada Yovan. Oke, teman-teman, luar biasa. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Nah, ini yang banyak terjadi adalah Anda memilih bisnis hanya sekedar mencari status. Nah, ini karena kepingin dicap seorang entrepreneur, atau mungkin Anda ingin dicap sebagai seorang internet marketer. Ya, Anda akhirnya Anda bikin bisnis, ya kan? Wah, dianggap entrepreneur sukses. Akhirnya Anda silau dalam pemberitaan, sosial media, apa segala seolah-olah bagus, padahal dalamnya song. Nah, ini. Jadi Anda cuma mencintai statusnya. Wih, sekarang si A ini jadi karyawan, jadi bos, jadi pengusaha, keren. Wes, tapi pengusaha bangkrut. Ya, utangnya numpuk. Dan biasanya kalau Anda punya kartu kredit, hati-hati. Nah, ini biasanya gini.
Ketika Anda punya kartu kredit, ya, ketika Anda punya kartu kredit, nah itu yang hati-hatinya di situ. Nah, oke. Hati-hatinya ketika Anda punya kartu kredit, banyak alumni-alumni CCR begitu. Bisnis hanya karena status saja. Kepingin dilihat keluarganya pengusaha sukses. Kepingin dianggap orang kaya. Akhirnya Anda menikmati gaya hidup kaya. Padahal gaya hidup Anda bukan dari bisnis Anda. Tapi Anda dari ngerogotin utang. Anda menggunakan kartu kredit itu kayak narkoba. Artinya apa? Dengan menggunakan kartu kredit yang salah. Ini kayak narkoba. Begitu dapat kartu kredit baru, jeder. Wah, langsung hike. Langsung, wah, hike tinggi lah. Naik lah. Seolah-olah jadi orang kaya. Berhalusinasi jadi orang kaya. Tapi begitu limit kartu kredit habis, kembali jadi orang kiri. Apply lagi. Ya, apply lagi. Nah, dapat lagi, jadi orang kaya lagi. Habis, kiri. Ya Pak ya. Ayo, ngaku. Nah, passion without money become tension. Indra, ya. Passion without money become tension. Luar biasa, ya. Daniel Putra, Jos. Ya. Jadi itulah teman-teman yang terjadi. Jadi itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kesalahan Anda dalam memilih bisnis, ya. Jadi kalau alasan utama Anda berbisnis seperti ini, lebih baik nggak usah. Lebih baik jadi karyawan aja. Kalau Anda mau berbisnis cari kepastian, lebih baik jadi karyawan aja. Atau ngemis. Katanya pengemis ada yang udah dapat kartu kredit tuh ya. Nah itu silakan aja. Anda ikut orang aja, beres. Karena apa? Kalau Anda cuma berbisnis hanya untuk sekedar cari uang, sekedar ikut-ikutan, kemudian ini nggak bakal sukses lah. Ya mungkin bisa. Anda di bisnis itu kan nggak ada yang benar yang salah ya. Tapi kan mungkin bisa. Tapi very, very little. Anda mau mengandalkan keberuntungan berarti Anda bukan berbisnis. Tapi Anda berjudi dengan bisnis. Nah, sama. Satu hal gini, ya, simple. Saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya, ya. Ketika saya berbisnis, saya tidak pernah. Jadi contoh simpel ya. Saya belajar. Kenapa saya berbisnis? Karena saya ingin mempelajari. Dulu ketika saya membuka cafe Cisburi itu, saya senang mempelajari cafe. Saya pelajari benar. Dan ketika gagal pun nggak masalah. Saya setengah tahun yang lalu, ya, mungkin setengah tahun yang lalu, saya orang sama seperti Anda, gaptek pol. Nggak ngerti internet marketing apa aja, nggak ngerti. Facebook aja nggak ngerti. Ya. Tapi saya mau belajar, ini cara yang bagus untuk menyampaikan. Kalau enggak, ya kan mana bisa. Hari ini ada kurang lebih banyak nih kan. Ada banyak orang yang menonton saya di sini ya. Nah, tapi dalam pelajaran itu, saya bukan cari uang. Tapi apa? Yang saya cari adalah apa? Saya mencari bagaimana caranya menjadi yang terbaik. Bagaimana menjadi the best. Karena saya percaya namanya uang itu efek samping. Kalau Anda jadi yang terbaik, brand Anda udah bagus, authority Anda udah meningkat, ya, uang itu akan mengalir. Ingat ya, uang itu akan datang sendiri tanpa perlu Anda nyari. Bahkan ketika Anda bersembunyi di bawah kolong pun uang itu akan ngejar Anda. Itu ketika Anda jadi the best. Apapun itu, ketika Anda menjadi seorang the best, Anda menjadi authority di situ, uang akan nyari Anda. Bahkan saya menggunakan masalah kartu kredit. Sekarang jadi pakar kartu kredit. Begitu ada masalah, orang pasti taunya saya. Dan you know what? It's a lot of money. You know? It's a lot of money. Oke. Nah, ya. Kita kembali ke sini. Nah. Jadi, apalagi gini. Yang paling saya memprihatinkan itu adalah orang-orang yang money game. Anda hidup dari money game satu ke money game lain, money game itu hanya mengejar hasil. Capek bro, ya cek aja. Orang yang mengejar hasil biasanya nggak kaya-kaya amat. Kaya sekarang kemudian kacau. Dan apakah Anda mau hidup cara kayak begitu? Kalau saya sih nggak mau. Karena apa? Itu buang-buang waktu lah, buang-buang waktu. Ngapain kita membuat sesuatu yang pasti kita tahu bahwa setahun ke depan akan gagal? Akan jatuh, akan tidak tren. Ngapain? Ibarat kata kalau saya mau bermain ya kan, lebih baik saya latihan golf dari kecil. Karena dari kecil sampai tua pun saya masih bisa bertanding. Daripada saya mungkin latihan basket. Maksimal umur 30 udah selesai. Kita mulai berpikir, ingat ya, waktu produktif kita paling cuma 20 tahun, 3 tahun.
Dan setiap orang itu mempunyai 24 jam waktu. Artinya mulailah Anda memilih passion Anda. Nah, sekarang di modul kali ini saya akan mengajarkan Anda, jadi gini. Saya akan mengajak Anda untuk menemukan passion Anda seperti apa, menemukan apa yang cocok untuk Anda. Nah, tiap orang berbeda-beda ya. Saya tidak menyuruh Anda kayak kemarin ya, kan saya bikin teh ya, minum dulu ya. Saya bikin teh tarik babasing. Ayo Pak, ikut-ikut. Oke, ntar. Tapi tidak semua orang cocok seperti itu. Pak Roy Sakti main kuliner, aku mau main kuliner. Ya, tiap orang berbeda-beda, tergantung Anda. Paham ya? Nah, sekarang kita akan tonton Anda. Oke. Nah, ada Capung Ji, Daniel, ada Hindra, ada Danika. Oke, teman-teman, ya. Sekarang kita akan share. Nah, step by step bagaimana caranya Anda menemukan. Mau nggak kira-kira kalau Anda saya ajarin bagaimana caranya menemukan ide bisnis yang cocok bagi Anda dan pasti menghasilkan. Coba di chat, silakan di chat. Saya ingin tahu, ini orang-orang itu tidur atau ngapain nih? Ya, saya ingin tahu nih. Coba chat, mau? Kalau nggak mau ya udah, saya selesai. Saya stop sekarang ya. Lanjut. Oke, ada Billy. Ada Cole Dani Eng. Halo Dani, apa kabar? Ya. Nah, ini pengusaha Tionghoa ya. Mau ada Maru Nasara. Halo Maru Nasara, apa kabar? Oke. Nah, ada Tina Veronica, Danika. Mau. Sinyalnya putus-putus. Sinyal putus-putus nanti bisa di setel. Ini kan di live. Jadi live itu kan bisa di setel kapanpun ya. Lanjut. Mau banget Fatma. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk pada modul 1 dari CCR Business Mastery itu seperti apa ya. Di CCR Business Mastery yang pertama yang penting adalah apa? Satu, ketika Anda mau tahu bisnis apa yang bagus untuk Anda, nomor 1, find the problem. Ya. Cari problemnya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa menyelesaikan problem banyak orang. Semakin banyak orang terselesaikan dengan bisnis Anda, semakin bagus itu bisnis. Jadi, find the problem. Cari masalah, bukan cari peluang. Sebenarnya yang kita cari itu cari masalah. Kenapa sekarang Gojek itu menjadi bisnis yang luar biasa? Karena dia menyelesaikan masalah banyak orang. Di Jakarta macet. Ketika kita ada Gojek, orang jadi terbantu. Kenapa Uber itu bisa besar, boom, cepat? Karena dia menyelesaikan masalah. Saya ketika itu, saya udah kurang lebih setengah tahun yang lalu ya. Saya udah berencana mau beli mobil di Jakarta ya. Saya mau berencana mau beli mobil Jakarta deh. Karena mundur apa segala. Tapi ketika saya mengenal Uber, saya ngomong, wih enak kali ini ya. Udah ganti-ganti mobil, nggak ngurusin, nggak anu sopir apa segala. Nah ini, carilah. Nah, oke. Ada Erwina Harahap mengejar status paling bahaya, Basuhu. Nah, Wawa Avarisi, Jos, Muhammad Miguel. Selamat malam, Pak Danian. Ya, oke. Nah, jadi carilah problem, ya kan? Intinya apa? Silakan dicatat ya. Sekarang sambil ini coba cari kertas apa segala. Kira-kira problem apa? Anda mulai setelah selesai acara ini, kelas ini, silakan cari. Kira-kira apa ya yang bisa saya selesaikan? Di tempat saya itu seperti apa ya? Nah, contoh. Ketika saya buka bebek ya, saya buka bebek yang tadi itu ya, bebek gong itu ya. Sebenarnya saya menyelesaikan problem, karena apa? Zaman dulu, jadi di Malang, dulu itu orang jual nasi bebek itu cuman bebek goreng sama sambal nasi. Nah, padahal saya kalau ke Surabaya, saya senang dengan yang ada bumbu kuningnya itu. Ya kan, lebih gurih bagaimana. Ketika di Malang, saya merasa, ini bebek nggak ada yang enak ya? Ya enak kalau ada satu dua, tapi nggak, kurang beda gitu loh. Nah, bagaimana akhirnya saya bikin bebek gong? Dan ternyata rame. Simpel itu. Kemudian ketika saya bikin cheese gurih, ya, saya melihat ada problem apa di sini ya. Saya melihat sekitar saya melihat adalah apa? Saya melihat banyak kafe, tapi kafe itu terlalu kelas bawah, terlalu bawah. Kadang-kadang orang itu butuh untuk tamu ya, contoh untuk apa kalau dalam bahasa Jawa pasaran itu menjamu tamu atau untuk meeting, untuk apa, kan butuh tempat yang representatif, tapi yang harganya masih masuk akal. Karena kan kalau yang kafe-kafe yang high class, kadang-kadang kan orang tuh nggak bisa. Jadi saya melihat di daerah saya, di sekitar saya ini, di sini, itu nggak ada yang seperti itu. Yang ada adalah kafe-kafe yang
versi anak kuliahan, ya, versi anak kuliahan. Dan you know what? Saya paling nggak suka loh, ingat ya. Saya kalau buka kuliner paling nggak suka deket kampus. Ingat itu baik-baik. Saya paling tidak suka deket kampus. Kok bisa, Pak? Setiap orang katanya deket kampus. Satu, deket kampus itu Sabtu Minggunya pasti mati. Nomor dua, kalau Anda buka kuliner deket kampus, itu hari aktif Anda cuma 10 bulan. Ingat ya, 10 bulan. Orang buka kuliner di kampus kelihatannya rame, tapi nggak ada duitnya. Capek. Cuma rame, ini namanya berbisnis hanya ngejar status. Dan saya nggak mau seperti itu. Oke? Nah. Oke. Nah. Five problem. Oke. Suhu luar biasa, belajar di Gunung Pakau kayaknya ini. Dari aja, mantap bener. Masa liburan sepi. Iya. Ada orang suka, oh ini deket kampus. Nah, kalau saya nggak suka, karena apa? Biasanya orang yang jual dekat kampus itu ya mungkin saudaranya rektor ataupun guru apa segala di situ. Dan itu sangat tidak menjanjikan. Deket kampus itu nggak menjanjikan. Karena apa? Sabtu Minggu coba ceklah, pasti sepi. Karyawan mau berapa orang? Padahal kalau kita mau berbisnis real makanan, Sabtu Minggu itu adalah duit kita. Sabtu Minggu itu dapatnya duit kita begitu, ya. Nah, jualannya nggak bisa mahal, itu. Kadang-kadang Anda itu kembali lagi berbisnis di tempat yang nggak tepat, kelihatannya rame ikut-ikutan tanpa tahu, bro, capek lah, ya. Jadi gini loh. Memang kadang Anda mungkin harus beberapa kali gagal, tapi minimal dengan Anda belajar di sini, ya, gagalnya nggak banyak-banyak lah. Karena saya udah banyak gagal dan saya menciptakan pada Anda, ya. Karena apa? Satu hal, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau belajar sama orang kaya, belum tentu orang kaya mau ngajarin Anda. Dan banyak orang ngajar tapi nggak kaya. Nah, ada orang yang sudah mungkin dianggap kaya dan mau ngajar, jarang-jarang seperti itu. Ya minimal Anda bisa belajar pengalaman. Karena apa? Ingat bro, pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekaligus termahal. Ingat ya, sekaligus termahal. Jadi kalau Anda belajar sama gurunya pengalaman itu biasanya uang sekolahnya luar biasa. Oke. Nah, simpel aja ya. Nah, kenapa saya dianggap pakar kartu kredit? Karena saya menyelesaikan banyak orang. Saya menyelesaikan masalah banyak orang tentang masalah kartu kredit. Ketika tahun 2009, di saat saya punya masalah kartu kredit, hampir bunuh diri. Ternyata takut mati. Mau jual diri juga gak laku-laku. Ya, saya bingung. Ini apply kartu kredit, belajar kartu kredit itu yang gimana sih? Ketika saya datang ke Gramedia, saya baca buku tentang kartu kredit, yang bikin itu financial planner dan gak cocok. Itu teori dan praktek itu beda. Dari situ akhirnya ngomong, ya ini berarti masalah. Masalah saya yakin itu masalah juga banyak orang. Nah, kenapa nggak saya menjual masalah saya? Artinya saya membuat solusi. Ketika saya menemukan satu metode bagaimana saya bisa keluar dan saya bisa membuat bisnis dengan modal kartu kredit, akhirnya saya ajarkan itu ke seluruh Indonesia. Dan you know what? Buku Credit Card Revolution itu menjadi satu-satunya buku yang best seller di kartu kredit. Dan semua berawal dari jurus nomor 1. Find problem. Bukan cari peluang, tapi cari masalah. Banyak di luar sana itu masalah banyak sekali. Mungkin yang lambat lah kita bikin lebih cepat. Nggak lengkap kita bikin lengkap. Nggak bisa kita bikin bisa. Ini seperti ini. Ya. Nah, artinya apa? Cari masalah. Nah, oke. Ya memang pengalaman itu guru yang terbaik. Dahsyat guru. So hadir. Ada Umar Telomoyo. Halo Umar. Ya. Ini bagi teman-teman yang lagi bingung menentukan jenis kelamin. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Nah, ini. Nah. Oke, nah yang nomor 2 apa? Ketika Anda cari masalah, ya ini. Yang kedua adalah your business must solve customer problem. Your business must solve customer problem. Artinya apa? Bisnis Anda harus menyelesaikan masalah di orang. Kira-kira bisnis Anda sekarang menyelesaikan masalah orang nggak? Kalau bisnis Anda tidak menyelesaikan masalah orang, artinya bisnis Anda bukan bisnis besar. Apapun semua bisnis yang besar, dia menyelesaikan masalah bisnis orang.
Bahkan yang konon kabarnya Alexis itu bisa besar karena menyelesaikan masalah banyak orang. Sensor ya, bulan puasa soalnya. Fine problem. Ada Mas Gusti. Halo Gusti, apa kabar ya? Nah, main kesetuju. Nah, temukan masalah bukan cari-cari masalah ya kok, Simor Danian. Halo. Ya. Jadi itu artinya apa? Semua bisnis yang besar itu menyelesaikan masalah. Nah, sekarang Anda lihat. Anda ikut MLM, oke lah, Anda ikut MLM. Apakah produk Anda bisa menyelesaikan masalah orang? Oke, jalankan. Anda mungkin bisnis pulsa. Apakah bisnis Anda bisa menyelesaikan masalah orang? Tidak perlu masalah besar. Kadang masalah kecil pun bisa. Small problem pun bisa. Nah, cari di situ. Idenya seperti itu. Nah, ketika bisnis Anda bisa menyelesaikan masalah, semakin banyak masalah orang, maka Anda akan gede sekali. Nah, itu yang layak diperhatikan. Sekali lagi ya, jangan pernah hidup di mimpinya orang lain. Karena ketika Anda sudah hidup di mimpinya orang lain sudah tercapai mimpinya, Anda akan dicampakkan. Ingat, dicampakkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya menyapa dulu. Oke, jadi solusi, Cadek, makin setuju soal solve problem customer. Oke, ada Rian Al-Muntaha Abdarumami. Wih, woman jeneng murek. Nah, ada Gusti. Halo bro. Nah, mainan baru bro. Nah, Natalia Desi. Halo teman-teman. Nah, Surya Terang Edwata, ada Chris Ivanovic. Nah, oke, sekarang kita berikutnya. Ya, kita akan ke berikutnya. Nah, next. Nah, oke, sekarang saya akan mengajarkan tips. Jadi gini, jadi temukan ide. Yang pertama adalah temukan ide, temukan masalah, kemudian solusi. Anda saring bisnis Anda. Mungkin ini khusus bagi Anda yang masih belum menentukan bisnis saya seperti apa ya. Saya mau bisnis apa ya? Sekarang mulai catat semua. Ya kan, kumpulkan semua ide bisnis yang ada. Cari masalah di situ. Nah, nanti saya ajarkan. Ini adalah teknik menyaringnya, tips menyaring ide bisnis. Jadi saya akan ajarkan bagaimana membuat saringan yang benar dari ide bisnis Anda. Ya, karena kalau saringan ini urutannya salah, maka yang terjadi nanti Anda dapatnya salah-salah jalan. Ya, nah, jadi ini yang harus kita pelajarin. Ya, nomor 1. Misalnya Anda ketemu 10 ide ataupun 20 ide. Ya, nomor 1, saringan pertama, cari bisnis yang menghasilkan. Ingat ya, saringan pertama dari 20 disaring minimal 10 ataupun 5. Cari bisnis yang menghasilkan. Jadi, menghasilkan itu dari mana? Paling gampang ya. Jangan istilahnya, don't reinvent the wheel. Jadi, jangan menemukan kembali ban. Ya, cari yang sudah well proven. Cek aja. Ketika Anda mau berbisnis, mungkin berbisnis garment. Orang yang the best di garment, itu mobilnya apa sih? Sudah Ferrari atau Rolls-Royce ataupun Alphard? Atau cuma sekedar Honda Jazz. Nah, minimal di kota Anda, ya kan? Anda mau main komputer, coba dicek. Pemain terbesar, rumahnya seberapa? Tipe 36 apa 21? Kalau 21 ikutin. Ya berarti itu peluang bagus. 21 itu 2 hektar 1 rumah maksudnya, gitu kan? Nah, cari yang terbaik. Nah, saya punya bisnis namanya pabrik stiker ya. Saya sekali lagi ya, saya cerita stiker ya. Sekarang masih ada grocery stiker, tapi yang mengolah itu mertua saya. Saya lepas bisnis itu karena apa? Ketika saya berbisnis stiker, kemudian saya melihat di kota saya yang the best ya, yang the best. Akhirnya pebisnis stiker yang paling hebat, paling rame, mobilnya cuma Honda Jazz. Yang ngapain saya ngejar seperti itu? Tapi ketika saya berbisnis kuliner, saya melihat teman-teman, wah mobilnya Alphard, Hummer, apa segala. Artinya ada potensi di situ. Karena seseorang itu sudah menghasilkan, artinya kita, ya ini pasti bisa menghasilkan. Tinggal kita bisa atau tidak. Nah, ini penting. Filter nomor 1, cek. Cari yang menghasilkan. Di antara Anda banyak bisnis, cari yang menghasilkan dulu. Ya, karena kalau nggak ngasilin duit, percuma lah. Nggak usah bisnis. Anda kalau memang, wah Pak, saya kan passion di sini, gundulmu. Passion kalau ngerawat duitnya ya percuma. Jegur kali ya. Nah, absen suhu, yo.
Ayo dong mikir, malah Mbak Iqbal. Jadi mikir buat bisnis di mimpi sendiri kok, warteg. Warteg. Nah ini, Daniel Putra, ayo dong mikir, ya kan? Nah, Budi Wirhata, ada Chris, CHN. CHN ini apa? Nah, ya, itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya saya lepas, bisnis stiker saya lepas, saya lebih fokus di sini. Nah, setelah Anda dapat misalnya dari 20 ide kemudian nyaring jadi 10, oke. Baru pakai filter nomor 2. Ingat ya, baru filter 2. Di antara bisnis-bisnis yang menghasilkan itu, cari yang sesuai passion Anda. Nah, jadi jangan passion dulu. Passion tapi gak hasil percuma. Buat amsyong, bos. Cari yang hasil dulu, yang hasil sesuai passion Anda. Nah, otomatis yang saya tadi yang hasil adalah biasanya bisnis yang berhasil adalah solve problem. Ingat itu ya. Bisnis yang berhasil adalah solve problem. Bisnis yang menyelesaikan masalah banyak orang. Semakin banyak masalah diselesaikan, semakin dia akan berhasil. Nah, setelah itu cari yang passion minimal. Pak, saya nggak ada passion, Pak. Passion saya cari duit, ya kira-kira yang enak lah. Atau kalau nggak mau ya tes dulu kecil-kecil, cari yang hokinya cocok tuh. Nanti tanya sama Su Billy, ya, Billy numerologi. Nah, absen, keren Su, ya. Oke, teman ya. Nah, cari yang passion. Nah, akhirnya kekumpul nih. Dari 5 dicari yang passion. Saya passionnya kok di sini ya. Passion di sini. Oke, ya. Nah, saya banyak bisnis saya berasal dari bisnis hobi, ya. Bagi teman-teman yang berbisnis hobi itu is oke. Bisnis hobi itu oke. Tapi kan Anda harus lihat dulu, bisnis hobi itu, saya punya bisnis hobi. Saya punya pabrik makanan burung. Saya dulu hobi burung. Tapi saya tidak jualan burung. Ya, saya tidak jualan burung. Tapi saya jual makanan burungnya. Dan bisnis hobi itu hati-hati. Memang gelap. Bisnis hobi itu gelap. Kadang naik, kadang turun. Saya bisnis hobi, ya, tahun 2015 cobaan bagi saya. Karena apa? Ketika krisis meningkat, itu biasanya hobi itu naik. Tapi ingat kan, tahun 2015 itu kan hobinya kan hobi akik. Ya, akik meledak, langsung burung anjlok jeder. Omset awalnya 800 juta, sekarang tinggal 200 juta. Mati gak lu? Oh ya, tapi tetap bertahan. Karena apa? Sudah jalan 10 tahun, ya sudah, mau nggak mau ya harus kita tetap keep survive lah. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya ketemu passionnya juga. Artinya begitu orang yang dulu pada ikut-ikutan bikin burung apa segala, begitu akik jeder nyungsep semua, kompetitor nyungsep separuh, lumayan. Begitu naik lagi sekarang ya aman. Nah ini harus kita pahami. Nah, oke, kita cek lagi. Oke, sebentar. Wah ini. Sekarang mobilnya sport suhu petani. Nah, apakah Mas antara teknologi kategori dengan industri pertanian? Silakan. Apapun itu oke, ya. Apapun itu oke. Sebentar. Ini harusnya saya pindah di sini deh. Saya pindah di sini aja deh. Nah, ini biar chargernya enak nih. Oke. Nah, artinya apa? Anda mau bisnis pertanian apapun, it's okay. Artinya apa? Satu, pakai yang sudah menghasilkan. Setelah itu set, cari yang passion. Nah, kalau masih nemu 2, ya kalau sudah nemu 1 ya sudah bagus. Tapi kalau masih nemu 2 atau nemu 3, mulailah pakai filter yang ketiga, ya. Pakai filter yang ketiga, yaitu di antara 3 bisnis itu, 2 bisnis itu, cari mana yang paling mudah dilakukan, ya. Cari yang yang mudah dilakukan dulu, atau resikonya yang bisa Anda lakukan sekarang lah, modalnya nggak gede-gede gitu loh. Nah, oke, abad nego, keren, ada Iqbal. Oke, nah, jadi itu. Oke, teman-teman, ya. Jadi itu cara filter. Itulah cara ketika saya terlalu banyak ide, ya kan? Bingung mau bisnis apa, ya kan? Pak, bisnis import, ikut impor semua. Saya juga dulu impor tuh. Bisa import, nggak bisa jual. Karena apa? Ya kadang-kadang gini loh. Yang susah itu jualnya, ya. Paling susah itu jual. Beli itu gampang, beli itu pasti. Jual nggak pasti. Jangan terjebak Anda membeli nggak bisa jual, ya. Saya dulu seperti itu soalnya. Oke. Nah, Nova Liao. Halo Nova. Salam kenal. Halo Nova, apa kabar? Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah,
sekarang kita mulai. Jadi saya harap dengan begitu Anda sudah dapat istilahnya udah dapat masalahnya. Nah, sekarang semua coba dicari ya, ide apa, tentukan, masukkan. Jadi nanti ketika tanggal 24 ya, ketika tanggal 24, ya, ketika tanggal 24 nanti Anda sudah tahu. Jadi enaknya apa? Begitu tanggal 24 hari Jumat, kita sudah tahu bisnis Anda yang mau dijalankan apa, passionnya apa di situ. Jadi nanti di Business Mastery sebenarnya adalah apa? Kita akan belajar, kita akan menggodok dari ide Anda itu untuk dengan kartu kredit Anda combine ya. Anda combine di situ dan Anda pulang sudah membawa satu bagan bisnis yang lengkap. Marketing plan-nya seperti apa? Kemudian cara menjualnya bagaimana? Kemudian strategi harganya seperti apa? Nah, ini yang kita akan mempelajarin di Business Mastery. Ini mungkin Anda belajar banyak lah. Mungkin di Pak Tung ada Business Mastery. Saya juga pernah belajar Pak Tung. Di Coach Tom MC Ilfrey juga punya Business Mastery. Bedanya apa? Di CCR kita akan belajar di versi jalanan. Street Smart. Yang saya lakukan. Mungkin kalau dari ngomong kata-kata konglomerat masih jauh lah. Tapi minimal satu ya. Minimal kalau Anda bisa jualan, Anda bisa hidup lah. Minimal Anda jualan, Anda bisa hidup. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang berikutnya. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan, nah sekarang Anda cek. Nah, ini Anda cek nih, ya. Oke, nah, kadang-kadang yang masalah apa? Sekarang bisnis Anda, mulailah. Jangan pernah perang harga. Ingat Bapak Ibu ya, jangan pernah perang harga. Karena apa? Hanya dua jenis pengusaha yang mengandalkan harga murah sebagai senjata. Yang pertama adalah pengusaha yang bermodal besar. Jadi kalau Anda punya modal besar, it's okay. Silakan perang harga, silakan. Dan jenis nomor dua adalah pengusaha bodoh. Nah, pengusaha geblek. On, telo. Nah, cek aja, coba dicek aja. Nah, ingin coba bisnis properti juga bisnis properti is okay. Anda mau bisnis properti is okay, tapi kan ingat ya, properti kalau dalam strategi CCR adalah itu capital gain, tidak pasti sekali untung besar. Artinya ketika Anda berbisnis properti, Anda harus mengimbangin dengan cash flow. Jadi bisnis ada dua, ada cash flow, ada capital gain. Nah, kalau Anda bisnisnya tipikal capital gain, Anda harus mengimbangin dengan cash flow, maka properti Anda akan jalan. Tapi kalau Anda pengangguran kemudian hanya properti aja, ya bisa sih, bisa. Tapi ya berat juga gitu loh. Kadang-kadang kan orang kita nggak tahu background-nya orang itu seperti apa. Nah, oke. Bandang monggo Om sinau bogae. Waduh. Bos kalau ada Indra Indika Mon 4 Kudus. Ada bos kalau sudah memenuhi 3 poin yang sudah jelaskan. Tapi kalau modal belum ada gimana caranya? Kalau modal belum ada ikut Credit Card Revolution. Karena di situ kita akan belajar cari modal ya. Abed Nego Prayogo. Nah, di Business Mastery, makanya gini, saya ngomong pada teman-teman. Jadi alumni CCR juga ya, pada alumni CCR juga ya. Saya ngomong pada Anda, kalau Anda sekarang pada tahap mencari modal apa segala, jangan ikut percuma. Nanti ada bingung, Pak modalnya nggak ada Pak, gimana? Modal itu nggak perlu besar-besar ya, modal itu kecil pun nggak masalah. Ingat ya, kita boleh bermimpi besar, tapi start dari yang kecil. Karena kita harus validasi market dulu. Saya memulai bisnis makanan burung, itu hanya dengan modal satu kategori limit 3 juta. Anda punya modal besar, belum tentu juga Anda bisa. Banyak yang kejadian orang cuman modal, ternyata hancur. Itu banyak. Sebisa mungkin, ya kan, artinya kan sebisa mungkin ya, dream big, start small. Ya, mimpi boleh besar, tapi kita mulai dari yang kecil. Mulai dari adanya apa itu, sudah. Pak kalau nggak punya modal, ya sudah, maklaran dulu lah. Ya, maklaran dulu, dropshipan, apapun itu, ya kan, maklaran is okay. Atau bahkan Anda kerja karyawan pun is okay. Ingat ya, menjadi karyawan itu adalah Anda belajar bisnis dan sekaligus dibayarin. Ingat ya, menjadi seorang karyawan itu Anda belajar bisnis sekaligus dibayarin.
Anda belajar di Anthony Robbins, Anda habis puluhan juta. Tapi kalau Anda menjadi karyawan, ya kan Anda menjadi karyawan, Anda belajar bisnis bayarin. Tapi kebanyakan orang jadi karyawan hanya untuk cari uang. Jadi budak uang. Capek deh. Harusnya apa? Ketika Anda jadi karyawan, sekaligus belajar. Dan ilmu itu yang Anda gunakan. Ya mungkin untuk modal dulu, jadi karyawan dulu. Begitu kumpul, silakan. Bisa. Kartu kredit bisa mempercepat. Tapi bukan berarti ketika Anda sudah punya modal banyak, kemudian Anda bisa langsung jadi, enggak. Saya banyak sekali ketemu orang-orang badut konyol, Pak. Hanya karena mentang-mentang punya kartu kredit, bisnis, wah langsung kayak kopi, blang, habis itu habis. Bullshit. Pecundang. Losers, you know. Kambing hitam. Kurang modal itu kambing hitam paling empuk. Ingat ya. Kurang modal itu kambing hitam paling empuk. Definisi orang kurang modal adalah ketika Anda sudah mengalami happy problem. Happy problem Pak. Pak, sekarang saya mau memenuhi produksi, nggak bisa Pak. Kapasitas ini 1 ton padahal permintaan 3 ton. Itu namanya kurang modal. Pak, ini ada permintaan banyak, saya nggak bisa menuhin. Itu kurang modal. Pak, ini ada orderan banyak nih, saya cuma misalnya menuhin separuh. Itu kurang modal. Tapi kalau bisnis sepi, kurang modal, gundulmu. Pret. Kemudian mau mulai, gak ada modal, pret juga. Kita harus tahu namanya apa? Kita harus bikin namanya validasi market. Ingat ya, Anda pertama bisa apapun, sebagus apapun, tes dulu, validasi market. Itu penting sekali, tes dulu, maklaran dulu, tes hoki. Kalau saya ngomong tes hoki dulu. Setelah tes jalan, oke, baru jalan. Bisnis yang paling bagus pun, kalau Anda nggak tes dulu, pasti kacau. Saya pengalaman ya, saya bikin pabrikoffset.com. Itu bisnisnya 1, 2, 3 oke lah. Karena apa? Saya cita-cita punya percetakan, minimal apa? Kalau nggak laku pun untuk nyetak pabrik saya udah cukup. Akhirnya saya bikin percetakan namanya pabrikoffset.com. Kita bikinnya nanti mau jualnya online, cita-citanya kayak begitu kan. Dan kemudian saya mencari partner, ada partner saya ya, kan saya ketemu partner saya, dia ternyata juga dulu pernah kerja di percetakan. Oke, kita kerjasama. Dan kemudian dia bikin proposal, waktu itu kartu saya 1,6 miliar nggak kepake. Proposal 300 juta tinggal gesek beres. Tapi selalu ingat kata-kata saya. Karena apa? Ketika saya ngajar, saya seperti mengingatkan pada diri sendiri. Tes dulu. Padahal waktu itu kartu saya banyak. Akhirnya apa? Tak putuskan tes dulu. Saya ngomong partner saya, Ton, tak kasih 3 juta. Bikin brosur, jualan dulu. Toh namanya punya percetakan. Tidak perlu harus punya mesin cetak. Tapi kalau Anda sudah bisa jual barang cetakanmu, sudah lancar. Tak invest, tak belikan mesin cetak. Akhirnya dijalankan seperti itu, dan ternyata yang terjadi, umur sebulan kemudian, partner saya hilang. Raib, entah kemana, goodbye. Akhirnya apa? Pabrik offset ditutup dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Padahal bisnisnya udah bagus tuh. Oh, bisnis bagus, logo bagus, apa segala. Tes dulu. Kalau memang nggak oke ya sudah. Gitu kan? Biaya kerugian 3 juta. Ya 3 juta seperti apa ya? Ya, nggak aja buang duit lah. Handphone pun juga Xiaomi. Ya. Tapi coba bayangkan, ya kan? Bayangkan saat itu ketika saya nggak ngetes. Saya punya modal 1,6 miliar. Ya, saya punya modal 1,6 miliar. Saya nggak ngetes. Apa yang terjadi? Mungkin hari ini ngeletak itu mesin. Ya, mungkin hari ini ngeletak tuh mesin. Oke. Kapan acara di Makassar? Budak uang ekspresinya gak nahan om. Gundul mupret. Dropshipper. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kembali ke sini. Nah, kebanyakan orang itu adalah apa? Carinya satu yang uang, ya kan? Cari yang murah, apa segala. Kadang-kadang musuh Anda murah. Ingat ya, Anda harus paham. Ya, saya mau tanya. Sekarang tolong dijawab, ya. Aqua, ini Vespa Flow, ya. Ini Aqua. Saya mau tanya, di Indomaret harganya berapa? Tolong dicet. Ini di Indomaret harganya berapa?
Orang sukses ngejar ilmu, belajar kemanapun, nggak nunggu disamperin sama ilmunya. Itu mau kapan maujunya. Mantap. Ya, coba di chat. Ini kalau di Indomaret harganya berapa? Ini masih tidur apa ini? Nah, sekarang saya coba tanya ya. Kalau di diskotik, harganya berapa ini? Silakan dicat. Kalau di diskotik, harganya berapa ini? Nah, bentar. Itu mati itu. Hari Hartawan, 3.000 ya. Nah, di diskotik tidak tahu kok, alah lambemu dan nah Hartawan 20.000, 25.000. Nah. Yang jawab ini kelihatan, biasa ke diskotik mana? Nah, yang 20.000 sama 35.000 pasti level diskotiknya beda ya. Nah, pertanyaan saya ya kan, protes nggak orang beli Aqua 20.000 sampai 35.000 di diskotik? 10.000 kayaknya suhu equal RC. 10.000 itu dangdutan berarti. Nah, udah nggak tahu kalau udah pensiun. Ya. Pertanyaannya protes nggak ini? Protes nggak orang beli diskotik 20.000 bahkan 35.000? Nggak protes. Artinya apa? Harga itu bukan utama. Ingat ya. Harga itu bukan utama. Ya. Tergantung Anda jualnya kemana, kepada siapa. Bahkan Aqua yang harganya 2.500, 3.000 pun kalau dijual di diskotik bisa berharga 35.000. Apalagi produk Anda. Apalagi kalau produk Anda bisa menyelesaikan masalahnya. Apalagi kalau produk Anda bisa menyelesaikan masalah customer. Itu tergantung. Nah, ini yang harus kami. Ya. Nah, oke. Oke, jadi ini adalah bagaimana Anda memilih bisnis. Ya. Jadi saya harapkan dengan adanya hari ini kita sudah belajar banyak untuk memilih bisnis. Minimal nanti bagi teman-teman yang hadir ya, teman-teman yang hadir ya, bagi teman-teman yang hadir di Business Mastery, bagi teman-teman yang hadir di Business Mastery ya, Anda sudah ada bisnisnya, Anda sudah jalan bisnisnya. Nah, tinggal bagi teman-teman, Bapak perlu apa aja? Apa aja yang perlu dibawa di Business Mastery? Jadi Business Mastery kita akan belajar itu dari hari Jumat ya sore, kita start jam 3 sampai malam, kemudian pagi itu Sabtu pagi dari jam 9 sampai malam juga, kemudian Minggu dari pagi sampai siang, kalau nggak siang sore tergantung Om Gusti gimana tuh, tergantung ya. Apa aja yang Anda pelajarin, satu kita akan belajar satu dari sesi bisnis, kemudian dari sisi online ya. Satu hal, Anda kalau ngecek, ya kan simple ya, satu hal ya, saya cek lagi ya. Bisnis saya punya tim marketing cuma 1 orang, yaitu saya sendiri. Bagaimana caranya? Saya menggunakan online. Facebook is the best tools hari ini, tapi belum tentu tahun depan the best tools. Tapi minimal Anda ada pola yang bagus, silakan Anda. Nah, apa yang akan harus Anda siapkan ya? Apa yang harus Anda siapkan ini? Ya kan, satu bawa laptop, ya ingat ya. Satu bawa laptop, kemudian bawa modem, ya. Modem isi kuota yang banyak karena kita akan banyak sekali bermain di handphone. Saya tahu Anda, kalau di tempat saya kebalik, di Business Mastery Anda harus pegang handphone. Di Business Mastery Anda harus autis. Nah, kalau di workshop lain Anda tidak boleh pegang handphone. Tapi kalau di Business Mastery Anda harus. Karena inilah untuk bisa jualan. Simple ya. Ini ini bisa Anda lakukan untuk apapun. Saya akan mengajarkan bagaimana namanya teknik Iron Man. Tony Stark itu orang biasa, tapi karena punya armor suit, dia menjadi luar biasa. Anda mungkin orang biasa, tapi ini sebenarnya bisa akan mengubah Anda jadi luar biasa. Tapi kebanyakan Anda cuma memanfaatkan HP Anda hanya untuk chatting, hanya untuk ngurusin Jokowi, hanya untuk apa. Nah, itu gak jelas. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa?
Kalau Anda punya file-file logo perusahaan atau sudah punya logo perusahaan, dibawa juga filenya ya. Dalam bentuk PNG lebih bagus, PNG ya. Pokoknya gambar-gambarnya. Kemudian foto produk. Kalau Anda punya produk, kalau produk Anda gampang dibawa, silakan dibawa. Brosur-brosur bawa semua. Kalau keberatan, Pak, besar Pak, barang dagangan saya Pak, ya sudah, fotonya. Foto-fotonya Anda bawa semua. Karena itu nanti akan saya ajarkan di hari Sabtu itu kita akan belajar bagaimana caranya Anda nggak bisa Photoshop pun Anda bisa ngatur strategi iklan sendiri. Nanti Anda akan belajar juga bagaimana memasarkan produk Anda. Nanti Anda akan belajar seperti ini. Sekarang ini adalah video marketing. You know, video marketing. Sekarang ini adalah video marketing. Anda nanti di kelas itu, Anda akan satu-satu akan belajar bagaimana mempresentasikan produk Anda. Kemudian menyampaikannya pada audiens yang tepat seperti apa. Nah, jadi bawa tripod. Kalau perlu bawa tripod yang ada HP holder ya, bawa tripod. Karena apa? Ini akan berbeda. Ya, ini akan berbeda. Kita akan having fun. Minimal Anda pulang dari CCR Business Mastery, Anda sudah tahu caranya jualan. Anda bisa jual produk orang lain, bisa jual produk sendiri, bahkan jual diri pun silakan. Ya, nah, karena satu hal, Bapak Ibu, kalau saya alirannya satu, branding. Branding is important. Ya, Apple tanpa Steve Jobs is nothing. Bill Gates, ya kan, Microsoft tanpa Bill Gates is nothing. Facebook tanpa Mark Zuckerberg, nah, saya ingin Anda minimal jadi Mark Zuckerberg-nya di bisnis Anda. Anda menjadi Bill Gates. Anda menjadi Steve Jobs di bisnis Apple Anda. Sama seperti saya menjadi Roy Sakti di bidang kartu kredit. Nah, itu yang akan saya ajarkan di CCR Business Mastery. Oke, tapi khusus bagi Anda yang sudah join di alumni CCR. Bagi yang belum, ya, besok saya akan ada Creative Evolution di Bali. Dan kemudian besok lusa saya akan ada juga di Surabaya, ya. Bagi Anda yang mau bagi Anda yang mau bisa Anda cek di sini, ya. Oke. Nah, Anda bisa telepon di sini teman-teman bagi yang Anda mau. Oke, jadi Bali ini ada Angel, nanti kontak aja bagaimana caranya. Kita akan belajar cari modal. Tapi bagi Anda teman-teman yang alumni JCR yang lagi mencari, silakan mencari, ya. Nanti kalau yang sudah, Pak, kapan? Apakah ada di Jakarta? Mungkin akan ada. Tapi pasti kalau di Jakarta harganya lebih mahal loh. Lalu 3 hari, ya. Kalau di sini enaknya apa? Kalau di Malang nanti kita akan praktek sendiri. Kita akan praktek, ya. Kita akan praktek. Kemudian kita akan kunjungan ke Cisburi. Saya akan buka dapur saya. Ini loh prosesnya Cisburi seperti ini loh. Nah, nanti kita akan belajar di Babasing. Bagaimana cara membukanya seperti apa? Kita akan belajar juga di BPKOM. Jadi ada kunjungannya. Jadi, it's really fun. Ini akan sangat fun sekali. Jadi bagi Anda, kesempatan terakhir sekarang. Ya, hari ini, kalau Anda yang mau masih ragu-ragu, tapi Anda sudah punya kartu kredit, silakan ikut. Ya, saya tunggu Anda, tinggal kontak aja. Ya, Anda kontak di Pak Hari, SMS saja namanya di 0811 366 8855. 0811 366 8855. Saya ada tersedia paket yang juga menginap, jadi biar luar kota bisa nginep di homestay saya. Ya, kelasnya kelas homestay loh ya, Hotel Melati ya, bukan bintang. Oke, saya rasa gitu aja teman-teman. Ini udah ternyata nggak kerasa udah 1,5 jam ya. Kita udah banyak sekali sharing ya. Oke, saya rasa seperti itu dulu teman-teman. Thank you semuanya. Semoga ilmu video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Bye-bye. 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 Satu Juni ini udah persiapan untuk buka. You know what? Jam 5 di BPKOM tanggal 21 Juni ini udah persiapan untuk buka. Teman-teman, ini kita sekarang.